Shalom kepada seluruh jemaat GPP Taman Firdaus dimanapun berada dan juga semua jemaat yang sedang melihat video ini. Shalom, selamat hari Minggu. Saya juga mau menyapa buat Bapak Gembala GPP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama istri Bu Popi, anak, mantu dan cucunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya begitu berbahagia, begitu senang, bersuka cita hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur, sehingga hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang percaya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah penguasa jagat raya ini. Kami bersyukur bersuka cita untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang selalu menjaga melindungi kami. Saat ini hamba diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Layakan dan kuduskan hamba ya Bapa. Biar Roh Kudus selalu melindungi hamba, memberkati hamba dalam penyampaian firman ini. Begitupun setiap jemaat yang mendengar firman ini boleh memberkati kami semua. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mengganggu di saat hamba menyampaikan firman ini, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dahulu sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diambil dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya memberikan tema pada khotbah hari ini, yaitu menjadi sahabat Allah. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah? Dalam kehidupan kita pasti memiliki namanya sahabat. Saya mempunyai beberapa sahabat, sudah hampir 40 tahun lebih kita berteman, mulai dari kecil, sekolah, sampai SMA, sampai kuliah, sampai bekerja, sampai saat ini. Dan kami selalu komunikasi. Dan kami itu merupakan suatu kebahagiaan memiliki seorang sahabat yang luar biasa. Persahabatan itu seperti sekolah. Nanti Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah bisa menilai kira-kira Bapak Ibu ada di level yang mana. Berada di level yang mana. Yang paling rendah kita lihat, level paling rendah dalam persahabatan adalah di tingkat TK, di tingkat taman kanak-kanak. Lihat anak-anak TK bersahabat, lari bersama, bermain bersama, heboh bersama. Tetapi sebentar dulu, ketika kita tanya, itu temanmu ya dek ya? Iya, namanya siapa? Tidak tahu.
Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah sering bertemu dengan orang-orang hampir setiap saat. Kita selalu menyapa, kita selalu memberikan senyum, tetapi kita tidak tahu namanya. Kita sering duduk bersama dalam gereja, bersebelahan. Kita sering setiap saat bertemu, tetapi kita tidak tahu namanya. Yang selanjutnya, yaitu persahabatan anak SD. Namanya sudah kenal, pergi bersama, pulang bersama-sama, maka dia akan merasa seperti sahabat saudaranya sendiri. Ke kantin bersama-sama, tetapi harus dicatat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan coba-coba berbuat salah dengan dia. Maka dia akan meminta kembali apa yang dia berikan, pernah dia berikan. Karena apa yang pernah diberikan dia akan catat dalam buku Al-Hayat. Ketika kita melakukan kesalahan, maka dia akan minta, kembalikan permainan saya yang kemarin saya kasih. Kembalikan permen saya yang kemarin saya pernah berikan kepada kamu. Mungkin dalam kehidupan kita pun mengalami hal seperti itu. Kita memiliki sahabat, orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi begitu dia bertengkar, kita ada salah paham, dia akan meminta kembali apa yang telah diberikan kepada kita. Semoga jemaat GBP Taman Firdaus tidak ada yang seperti itu ya. Kita melihat persahabatan anak SMP. Kalau anak SMP bersahabat itu menarik dan akan disebut sahabat terbaik kalau bisa. Tolong catat dong, tolong tulis dong, saya lagi tidak bisa, tolong kerjain PR dong. Kalau guru tanya, bilang saya lagi sakit. Asas manfaat yang dia pakai. Senang dia ada, tetapi susah dia tidak ada. Asas pemanfaatan yang sering dipakai. Ini juga sering kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kita melihat juga ada persahabatan anak SMA. Kalau anak SMA bersahabat, menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Setiap saat pengen ketemu. Di sekolah sudah ketemu, pulang sekolah, mandi, berangkat, dan pergi lagi. Nanti orang tua tanya mau kemana? Mau kerja tugas, padahal ingin kerja. Maka tidak heran pada saat ini alumni grup WA paling heboh adalah grup WA SMA. Apalagi alumni SMA. Pasti ramai sekali dan itu setiap saat mereka ingin bertemu. Lanjut, kita melihat ada persahabatan anak kuliah. Coba kita lihat anak kuliah. Bersahabat itu luar biasa Bapak Ibu. Susah sama-sama, senang sama-sama, bahkan makan pun bersama-sama, yaitu Indomie. Saking akrabnya, kadang-kadang bisa tukaran pakaian. Inilah realita yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kira-kira Bapak Ibu ada di nomor berapa? Dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Adakah persahabatan? Adakah kita memiliki sahabat yang mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya, yang mau memberikan hidupnya, menyelamatkan, memberikan hidupnya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya? Bagaimana kita bisa hidup dan bersahabat dengan semua orang? Kita harus jujur dan selesaikan dengan diri kita dahulu. Kalau dengan diri kita belum selesai, artinya kita belum bisa menjadi sahabat orang lain. Kalau kita masih suka tersinggung, jangan dulu bersahabat dengan orang lain. Kalau kita masih suka iri hati, belum bisa menjadi orang lain. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Saya merasa bersyukur saya memiliki beberapa teman yang sudah kita menjalin persahabatan itu hampir 40 tahun. Tetapi saya bersyukur bahwa saya menerima mereka bukan hanya kekurangan, tetapi saya juga menerima kelebihan mereka. Begitupun mereka menerima kelemahan saya dan kelebihan saya. Artinya dalam persahabatan ada hal yang harus kita pahami. Tetapi saya mengerti bahwa sahabat dalam kehidupan nyata tidak akan memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai alat refleksi buat kita tentang persahabatan.
ada ungkapan tua bilang begini, waktu adalah sahabat terbaik. Waktu adalah sahabat terbaik kita, karena ia menyertai perjalananku sampai aku mati. Waktu adalah sahabat terbaik karena dia menyertai perjalananku sampai aku mati. Dia sahabat terbaik. Bahkan bicara tentang kehidupan kita, berbicara tentang waktu. Tetapi, apakah waktu bisa memberikan keselamatan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Alat refleksi yang kedua yang saya berikan yaitu cermin. Ada ungkapan yang pernah berkata begini, cermin adalah sahabat terbaik. Kenapa? Karena cermin tidak akan tertawa ketika kita sedang menangis. Cermin tidak akan menangis ketika kita sedang tertawa. Bagaimana ketika kita datang dari cermin, kita melihat, kita sudah senyum, tapi cerminnya akan menangis. Itu impossible. Realistis sekali dan jujur. Itu sifat cermin. Siapa yang datang ke cermin menangis, dalam cermin bisa ketika kita datang cermin kita menangis, tapi cerminnya tertawa, pasti kita akan ketakutan. Ini ada sesuatu. Tetapi saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, cermin itu dapat memantulkan bayangan diri, tetapi isi hati tidak diketahui oleh cermin. Itulah dua refleksi yang saya berikan, bahwa waktu dan cermin. Lalu teks ini mengatakan, dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sahabat di dalam Tuhan adalah melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mau bersahabat dengan Allah, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada banyak persahabatan, tetapi tidak melakukan yang Tuhan mau. Banyak orang menjatuhkan diri dan terprovokasi oleh sebuah persahabatan. Persahabatan yang melakukan kehendak Allah disebut sahabat. Sedangkan persahabatan yang tidak melakukan kehendak Allah atau aturan hukum Allah disebut dengan komplotan. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Luar biasa. Aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu adalah sahabat. Ini adalah kalimat yang serius. Ini adalah kalimat yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu dalam. Kenapa? Karena di zaman itu hamba kelasnya sama dengan binatang. Bahkan nasib binatang peliharaan lebih baik daripada seorang hamba. Ketika binatang peliharaan itu sakit, maka akan dilihat dan dirawat. Tapi begitu seorang hamba sakit, akan dibiarkan, kalau perlu dibuang, dipukul dan dihajar. Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi sahabat. Ini adalah makna simbolis yang baik bagi kita untuk menjelaskan dalam banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Artinya Yesus turun serendah-rendahnya di kandang, menjemput manusia dalam kategori binatang untuk mengangkat mereka menjadi sahabat. Haleluya Bapak Ibu. Kita diangkat. Kita tidak lagi dianggap sebagai hamba, tetapi kita diangkat oleh Tuhan Yesus, oleh Allah pencipta langit dan bumi, menjadi sahabat. Persahabatan itu mengangkat, bukan menjatuhkan, membuat kita, mendorong kita menjadi orang sukses. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian,
Kalimat ini sangat serius. Aku menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Aku menegur kesalahanmu, tidak harus aku menjadi musuhmu. Kadang-kadang kita teman, kita menegur kita menjadi marah. Kita menjadi berantem, kita menjadi salah paham. Padahal kita melihat Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa Allah sang sang pencipta memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Karena itu, Allah ingin kita menjadi sahabatnya. Dan betapa bangganya ketika kita menjadi sahabat Allah. Maukah Bapak Ibu menjadi sahabat Allah? Kita ingin sekali disebut sahabatnya presiden, sahabatnya para menteri, sahabatnya gubernur, sahabatnya wali kota, sahabatnya artis. Ketika kita berfoto dengan seorang gubernur atau kita berfoto dengan seorang pejabat, kita akan membuat satu bingkai yang luar biasa. Lalu kita memajangnya dalam kamar atau dalam ruang tamu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari bahwa Allah sang pencipta yang empunya semesta alam ini, Dia ingin bersahabat dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Dia ingin menjadikan Bapak, Ibu menjadi sahabat. Dia akan menjadikan Bapak, Ibu menjadi saudaranya. Karena itu, maukah Bapak, Ibu, saudara-saudara menjadi sahabat Allah? Jadi, bukan kita yang pertama-tama proaktif ingin menjadi sahabat Allah, tetapi Tuhanlah yang pertama-tama ingin bersahabat dengan kita. Dan ada dua hal yang sudah Tuhan lakukan untuk menjalin persahabatan ini. Yang pertama, Tuhan telah memilih siapa yang akan menjadi sahabatnya. Dalam teks tadi Yohanes 15 ayat 16 di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari. Langkah kedua yang Tuhan buat untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kita, yaitu bukan saja Tuhan Yesus memilih kita, tetapi Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Dalam ayat pembacaan yang tadi ayat 13 di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yesus mati di kayu salib itu membuat tali persahabatan antara manusia dengan Allah bisa tersambung lagi. Ketika Yesus mati di kayu salib, hubungan yang selama ini terputus disambungkan kembali oleh Yesus. Kenapa harus mati? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan persekutuan dengan Bapa terputus. Karena itu harus ada pengantara. Karena harus ada korban berdarah untuk menyambungkan kembali persekutuan yang telah putus karena dosa itu. Haleluya. Jadi ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, disitulah hubungan persekutuan antara manusia dan Allah menjadi putus. Sehingga bukan lagi menjadi persekutuan tetapi perseteruan. Oleh karena itu harus membutuhkan darah untuk pengorbanan. Darah itu harus suci. Darah itu harus memberikan penebusan. Oleh karena itu
Yesus bukan saja telah menjadikan kita menjadi sahabat, tetapi dia rela untuk memberikan nyawanya untuk menjadi pengantara antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang selama ini menjadi perseteruan, menjadi persekutuan, menjadi jembatan persekutuan antara umatnya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Artinya, ketika Tuhan ingin menjalin persahabatan dengan manusia, dia telah bayar dengan darah dan lunas terbayar di kayu salib. Jadi sudah lunas Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saya merasa bangga ketika Allah sudah memilih saya menjadi sahabatnya. Saya begitu sukacita ketika saya membaca teks ini. Saya begitu luar biasa, saya begitu bersemangat. Saya bilang, thanks Lord, Engkau luar biasa. Bukan hamba yang memilih, tapi Engkau sendiri yang memilih aku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sama seperti sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku memang menyebut kamu sahabat. Luar biasa. Haleluya. Siapa yang mau menjadi sahabat Allah itu bukan karena inisiatif kita, tetapi Tuhan yang memilih Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya. Lalu pertanyaannya, apa respon ketika Tuhan telah mengulurkan tangannya untuk bersahabat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apa respon kita? Yang pertama, seorang sahabat menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Artinya, ketika kita sudah menjadi sahabat Allah, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus memiliki prioritas hidup dengan Tuhan. Ketika saya membaca buku autobiografinya Ahok, di situ dia menceritakan, saya tidak akan keluar dari kamar tidur sebelum saya membaca firman Tuhan. Dan itu dilakukannya sampai saat ini. Dan dia melakukan, dan setiap 5 tahun Alkitabnya diganti. Karena Alkitabnya dicoret-coret, ditulis terus. Padahal dia seorang gubernur yang kesibukannya luar biasa, tetapi dia mampu membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki persekutuan erat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan isi hatinya kepada kita. Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak kita bayangkan. Tuhan akan memberkati kita. Seorang sahabat menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu isi hatinya. Seperti Maria yang selalu duduk di bawah kaki Yesus mendengar apa yang Yesus sampaikan. Maria selalu mendengar di bawah kaki Yesus, tetapi Magda, kakaknya, selalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Kita lihat dari 12 murid Yesus, ada satu murid yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari 12 murid Yesus, ada satu yang paling dikasihi Yesus, adalah Yohanes. Dan dia salah satu penulis kitab Injil. Jadi kitab Injil adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Matius, Markus, dan Lukas ini ada Injil sinoptik. Artinya Injil sama. Mereka sama-sama menulis tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama menulis tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tetapi beda dengan Yohanes. Yohanes dia menulis tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes beda dengan yang ketiga rasul yang tadi. Yohanes menulis lebih banyak tentang perkataan Yesus. Misalnya, perkataan Yesus kepada wanita Samaria dalam Yohanes 14 pasal 14, atau perkataan Yesus kepada Nikodemus tentang kehidupan pribadi, lahir baru, yaitu dalam Yohanes pasal yang ketiga, dan perkataan Yesus ketika dia berdoa Bapa supaya semua menjadi satu dan lain sebagainya. Artinya, ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya, kita harus meresponnya, yaitu kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan isi hatinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, persekutuan yang akrab dengan Tuhan, yaitu mentaati perintahnya. Ayat 14 yang tadi kita baca, di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi respon kita ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya, kita harus melakukan kehendaknya. Kita harus melakukan perintah-perintahnya. Perkataan Yesus mengubah pola pikir dan perilaku kita. Firman Tuhan menjadi standar hidup kita. Bukan pola pikir dan cara hidup duniawi menjadi sahabat dunia, menjadi kehidupan kita. Itu akan menjadi musuh Allah. Tetapi firman Tuhan menjadi standar hidup kita. Yang ketiga, ciri-ciri seorang sahabat Allah adalah menghasilkan buah, yaitu kasih, yaitu karakter. Kita diubahkan, kita diubah. Yang dulunya seorang pemarah menjadi seorang yang lemah lembut. Yang dulunya seorang yang tidak sabaran menjadi orang yang sabaran. Yang dulu orangnya tidak bisa membaca firman Tuhan menjadi bisa membaca firman Tuhan. Makanya Yohanes disebut rasul kasih. Karena apa? Dalam surat Yohanes pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, Yohanes dia suka menulis ini. Anak-anakku, hendaklah kita saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Luar biasa. Yohanes bukanlah manusia yang sempurna. Dia mempunyai karakter yang luar biasa, keras kepala. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Jadi, kesimpulannya adalah ketika Allah sudah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus memiliki respon. Kita harus memiliki respon. Karena apa? Kita memiliki sahabat yang banyak di luar. Kita memiliki berbagai banyak sahabat, punya memiliki teman-teman. Tapi menjadi satu pertanyaan, apakah mereka mampu menyelamatkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudari dengan saya dan saya? Apakah mereka mampu memberikan nyawanya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya? Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mengambil suatu komitmen bahwa saya adalah sahabat ayah, bahwa saya adalah sahabat Allah yang mau berkomitmen merespon untuk menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan mentaati perintahnya. Dan setelah kita mentaati perintahnya, maka kita akan menghasilkan buah, yaitu kasih, yaitu karakter kita. Karena kasih adalah untuk mendisiplinkan orang, bukan karena kasihan atau kita mengasihani seseorang, tetapi kita mau mendisiplinkan orang. Demikian firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Hamba bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami semua sebagai sahabat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari hamba yang tidak layak, yang dibandingkan dengan binatang pada zaman itu, kami lebih rendah daripada itu. Tetapi karena kasih-Mu akan kehidupan kami, karena kasih-Mu akan umat-Mu, Engkau rela turun untuk membayar lunas setiap dosa kami. Dan Engkau telah
menyambungkan persekutuan yang selama ini putus ya Bapa. Terima kasih. Biarlah kami boleh mengambil respon yang positif dari firman ini. Boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati kami seluruh jemaat GBB Taman Firdaus. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Andi Lukman Jonathan bersama istri, anak mantu dan seluruh pengerja dan jemaat. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.